Semangat pagi teman-teman, di dalam hal ini saya akan memaparkan dan menjelaskan terkait dengan pembuatan kurva normal. Sebelum pembuatan kurva normal, rekan-rekan harus memasukkan data-data yang telah diterima dari form penilaian diterima dari user ke dalam file yang telah dikirimkan oleh Ibu Dewi. Lengkapi seluruh data-data seperti yang ada di layar hingga sampai full, dan pastikan final PA yang tercantum di kolom AF sesuai dengan yang tertera di form yang telah teman-teman terima secara hard copy. Kemudian klasifikasikan sesuai dengan level masing-masing karyawan. Contoh seperti yang ada di layar, yaitu SGM, kemudian manager, kemudian kumpulkan section head yang ada di toko tersebut, senior staff yang ada di toko tersebut, staff yang ada di toko tersebut. Untuk level staff boleh disatukan untuk permanen dan kontrak, boleh juga teman-teman pisahkan untuk mengetahui masing-masing kurva normal di setiap levelnya. Kita mulai untuk menyiapkan terlebih dahulu tabel di sebelah kanan. Silakan membuat tabel seperti ini. Contoh, untuk awal kita buat kurva normal level 4, ada employee nick, ada name, ada level, ada title, ada date of join, ada PA 2023 ataupun yang sekarang silahkan disesuaikan 2024, dan kategorinya apa. Yang diisi terlebih dahulu adalah untuk nick, namanya, levelnya, titlenya, date of join, dan PA-nya. Kategori belakangan saja. Kita akan coba untuk copy paste ya teman-teman. Kita akan gerak ke kiri terlebih dahulu. Karena level 4 berarti kita ambil dari kolom F, level 4, kita copy paste hingga sampai sini, sampai kolom J. Kita copy, kita silakan paste di sini. Kemudian untuk PA-nya kita copy, Ctrl C, dan kita masukkan di sini adalah paste yang value saja. Ya, sudah tercantum ya di sini. Kemudian kita buat terlebih dahulu standar deviasi. Cantumkan di sini standar deviasi dan median. Cukup ditulis saja, standar deviasi dan median. Kemudian sebelah kanannya adalah rumusnya. Rumus dari standar deviasi adalah sama dengan STDEV DEV dalam kurung AM10 sampai AM15. AM10 sampai AM15 maksudnya adalah data ini yang akan kita ambil, gitu ya. Disesuaikan dengan jumlah dari section head yang teman-teman miliki di dalam toko tersebut ya. Kalau ada yang lebih banyak tentunya jumlahnya akan lebih banyak. Nah, setelah rumus ini tercantum, tinggal dipasang enter. Akan tercantum deviasi dari level section head. Median berarti titik tengah dari PA yang ada. Titik tengahnya ini kita cantumkan juga rumusnya, yaitu sama dengan median dan data mana yang mau kita ambil, yaitu data yang tercantum. Habis itu enter. Setelah itu kita buat juga kolom seperti ini. Kategori silakan tulis A, B, C, D. A, B, C, D, karena kita akan membuat kurva normal yang seperti disampaikan oleh Bu Dewi ya, 15%, 35%, 35%, dan 15%. Kemudian silakan range nilainya silakan dikosongkan terlebih dahulu. Seperti ini ya, di awal kita akan kosongkan seperti ini. Kemudian buat actual, buat normal. Normal ini adalah kurva normalnya, dan actualnya adalah data yang ada di toko masing-masing. Untuk range nilainya, kita akan melihat range nilai dari level 4 berapa sih? Median adalah 2,45. Kita sudah dapatkan dari data yang PA yang tercantum ya. Silakan masukkan di bagian C sebelah sini. Ini adalah berarti titik tengah dari kurva normal di level section head. Silakan cantumkan sama dengan ini. Ini adalah titik tengahnya. Kemudian kita akan memasukkan untuk kategori D. Silakan di sini sama dengan mediannya ditambah standar deviasinya. Ini adalah untuk kategori D, dan untuk kategori B adalah sama dengan median
dikurangi dari standar deviasinya. Ini adalah data untuk kategori B. Kategori A mulai dari mana? Kategori A mulai dari 0, karena nilai terendah dari PA adalah 0. Nah, range-nya mulai dari berapa? Tinggal dikurangin atau ditambahin 0,01. Yaitu untuk A yaitu sama dengan ini 2,37 dikurangi 0,01. Jadi seperti nyambung ya. Kategori A berarti range-nya antara nilai PA 0 sampai 2,36. Kemudian kategori B berapa? Yaitu sama dengan C 2,45 dikurangi 0,01. Nah, ini dan di sini adalah sama dengan awal dari D dikurangi 0,01. Ya, range-nya kita dapat, dan D paling tingginya berapa? Tentu saja 5. Nah, ini adalah range dari level section head, gitu ya. Kemudian kita akan memasukkan nilai-nilai atau memasukkan kategori di setiap disesuaikan dengan PA karyawan, yaitu yang pertama, karyawan C1 memiliki nilai PA adalah 2,44. Yang bersangkutan masuk kategori berapa? Kita bisa lihat ya, 2,44 masuk dalam kategori B. Silahkan di sini tally angka 1. Oke. Kemudian C2, karyawan C2 masuk ke dalam kategori yang mana? 2,52 masuk kategori yang C. Silahkan masukkan di sini. Kemudian kita lanjut ya, 2,34 masuk ke kategori A. Di sini ya range-nya. Silahkan catatkan 1. Selanjutnya 2,47 masuk ke kategori C. Tambahkan di sini menjadi 1, menjadi 2. Kemudian 2,40 masuk ke kategori B, karena range B antara 2,37 sampai 2,44. Silakan di sini ditambahkan 1 lagi menjadi 2. Dan yang terakhir 2,56. 2,56 ini masuk ke kategori di sini ya, yang D berarti di sini 1. Oke. Jumlahnya di sini ada tertera 6. Jumlah 6 berarti jumlah dari banyaknya level section head yang sedang kita buat kurva normalnya. Ini ada 6 orang, sesuai ya, 6 orang. Baik. Setelah itu kita masukkan saja di sini terlebih dahulu kategorinya tadi. Berarti 2,44 masuk kategori B. Kemudian 2,52 masuk kategori C. 2,34 masuk kategori A. 2,47 kategori C. 2,40 kategori B dan 2,56 kategori D. Ini typo jadinya. Oke, seperti ini ya. Baik. Nah, di sini kita dengan rumus yang ada, kurva normal ini kita memiliki referensi atau idealisme dari kurva normal di level section head. Silakan dicantumkan seperti yang tertera, yaitu untuk jumlah karyawan di kurva normalnya yang direferensikan adalah 15%, 35%, 35%, 15%. 15% di sini silakan dicantumkan saja, 35%, 35%, 15%. Ini jumlahnya menjadi 100%. Jumlah karyawan di sini untuk referensi atau idealnya adalah berapa orang? Yaitu AV15 ini jumlahnya, total jumlah dari section head dikali 15%, dikali AY11, dikali 15%. Idealnya adalah untuk kategori A adalah 0,9. Tentunya kalau dihitung orang nggak mungkin ada koma-komanya ya, tapi kira-kira ada 1 orang yang tertera di idealnya di kategori yang A. Kita lanjut, untuk kategori yang B idealnya berapa orang? Idealnya adalah 2,1. Tahu dari mana? Yaitu 6 jumlah total dikali 35%. Idealnya adalah 2,1. Tapi kalau manusia nggak mungkin pakai koma-koma, kira-kira adalah 2 orang gitu ya. C kira-kira juga 2 orang dan D kira-kira 1 orang. Totalnya jadi 6. Nah, kalau kita ngelihat dari data penyebaran seperti ini saja, sudah terlihat ya, sepertinya sudah kurva normal. Tapi coba kita buat secara grafik sekarang. Caranya grafik adalah, silakan di drag terlebih dahulu. Silakan pencet di keyboard, kontrol, kita tahan, kategori, kontrol, kategori, kita drag seperti ini. Oke, kemudian actual untuk jumlah karyawan kita drag saja, kita tahan ya, jangan dilepas untuk keyboard kontrolnya. Dan ini juga, jadi kita mempunyai 3 yang kita drag dengan cara pencet kontrol dan di drag untuk ketiga kolom ini. Kemudian silakan ke insert, klik yang ini, kolom. Kita akan temukan seperti ini ya teman-teman. Kita klik. Nah, kita akan menemukan grafik yang akan yang memperlihatkan dari penyebaran level section head. Kita kecilkan terlebih dahulu grafiknya.
Nah, untuk lebih memperlihatkan seperti ini, seperti yang contoh-contoh di bawahnya, kita akan melihat yaitu dengan klik kanan, select data. Nah, kita lihat ya di sini sudah tertera terpapar data-data yang kita drag tadi untuk menampilkan kurva normalnya atau menampilkan kurvanya. Kita silakan di sini jumlah karyawan, dua-duanya jumlah karyawan, tapi mana sih yang actual, mana yang normal? Nah, kita kasih nama terlebih dahulu ya. Caranya adalah klik ada salah satu jumlah karyawan yang sini, klik edit. Nah, atasnya, karena ini adalah value-nya atau data yang terambil adalah AV11 sampai AV14, berarti yang ini ya, AV berarti actual, AV11 sampai AV14. Berarti di sini kita ganti aja namanya actual. Nah, silakan klik OK. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa di situ adalah data actual. Ini pun kita edit. Klik edit. Silakan kita delete di sini. Kita ganti namanya menjadi normal. Ya. Oke, jadi kita tahu bahwa mana sih yang actual, mana yang normal. Nah, untuk menampilkan ada garis seperti ini, kita perlu copy data. Caranya gimana? Add. Ya, sini tulis aja, terserah teman-teman. Kalau saya tulisnya series 1 gitu ya. Value-nya berapa? Value yang kita ambil yaitu kita drag di sini. Nah, ya, berarti kita mau hal yang sama seperti tadi, cuman namanya adalah series. Nah, tadi klik OK ya, kemudian di sini timbul nih ada series gitu ya. Kemudian tambah satu lagi untuk yang normal. Nah, di sini saya tulis series 2. Data yang mau saya tampilkan adalah dari sini AX. Ini adalah yang normalnya. Klik OK. Nah, kok berubah? Sorry. Berarti ini tadi belum saya add tadi ya. Sorry. 1. Seri 1 yaitu value-nya yang ini ya, kita ulang. Oke. Nah, kita add lagi. Kita add series 2. Nah, di sini muncul menjadi 4 seperti ini ya. Ini grafiknya menjadi 4 seperti ini. Oke, tidak apa-apa. Nah, kita oke terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ubah menjadi change chart type. Nah, kita pilih yang combo. Nah, jadi deh. Ini adalah bentuk kurva normal dari level section head yang ada di toko tersebut. Kita bisa lihat actual, ini adalah data actual di kategori A, normalnya adalah segini juga. Kemudian yang warna hijau itu adalah actual untuk melihat kurvanya ya, ini garisnya, grafik garisnya. Sedangkan yang biru adalah normalnya. Berarti ini sudah sempurna, data yang di section head ini berarti sudah benar, bisa dilanjutkan untuk penandatanganan di masing-masing karyawan gitu ya. Silahkan pencet OK. Nah, sudah di sini boleh dicantumkan tulisan keterangannya, boleh tidak gitu ya. Nah, untuk SGM tidak perlu dibuatkan kurva normal karena akan disatukan dengan SGM yang lain. Itu nanti head office yang akan membuatkan kurva normalnya. Demikian rekan-rekan penjelasan singkat. Jikalau ada pertanyaan silakan disampaikan kepada saya ataupun Bu Dewi atau Mbak Mungki. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat dipahami dan dapat memperoleh kurva normal yang bagus di dalam toko masing-masing. Semangat pagi!